Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanana Imratul Fadilah dengan NIM 20401166. Di sini saya akan menjelaskan poin dari tema ketiga mengenai tentang prinsip-prinsip dasar perhitungan dan pembayaran zakat. Pengertian zakat yaitu zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah, atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Menurut hukum Islam, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Selain itu, ada istilah sedekah dan infak. Sebagian ulama fikih mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedang sedekah sunnah dinamakan infak. Sebagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan sedekah. Landasan hukum zakat kekayaan atau mal. Zakat merupakan salah satu hukum Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Berikutnya, konsep kekayaan dan kepemilikan dalam Islam. Konsep harta atau kekayaan dalam Islam bukan sebagai aset semata seperti pemahaman dalam ekonomi konvensional, tetapi merupakan pokok kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Abdurrahman Qadir menjelaskan fungsi harta yang merupakan kepemilikan bersama, tidak semata-mata dalam peranannya sebagai barang konsumtif masyarakat, tetapi lebih berperan dalam fungsi ekonomi, yaitu yang pertama, sirkulatif distributif, yang kedua, bahwa sifat harta adalah berkembang dan nilainya yang berkembang, yang terakhir, efektif. Berikutnya, jangkauan perluasan zakat. Adapun jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, semua jenis logam, permata, dan barang-barang berharga lainnya. Yang kedua, semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Yang ketiga, segala jenis binatang yang halal, baik di dalam laut maupun di luar laut. Yang keempat, segala usaha yang membawa keuntungan yang dasar hukumnya bersumber pada nas mengenai harta perniagaan atau barang-barang dagangan adalah wajib berzakat. Dasar perhitungan dan pembayaran zakat. Prinsip dasar perhitungan dan pembayaran zakat terdiri dari yang pertama, prinsip tahunan atau haul. Pembayaran zakat bersifat tahunan dalam arti kewajiban zakat dihitung dan dibayar 1 tahun sekali, menurut standar tahun Komariah. Dalam pemikiran Islam, tahun Hijriah dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai aset. Dengan demikian, maka 1 tahun merupakan titik awal dari suatu pertumbuhan. Haul merupakan syarat wajib zakat pada barang selain tambang, harta karun, dan tanaman. Dengan demikian, zakat pertanian, perkebunan, barang-barang, dan harta karun dikecualikan dari prinsip ini. Yang ingin ditekankan di sini adalah naik turunnya nilai aset yang dimiliki selama 1 tahun berjalan tidak menjadi pertimbangan dalam kewajiban zakat. Yang terpenting adalah nilai aset pada akhir masa haul. Konsep ini menunjukkan bahwa seseorang muslim hanya wajib membayar zakat 1 kali dalam 1 haul. Setiap haul atau tahun keuangan bersifat independen. Setiap periode produktivitas aset pada 1 tahun haul akan terpisah dengan tahun sebelumnya atau berikutnya. Yang kedua, prinsip laba bersih. Akuntansi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba adalah pendapatan dikurangi semua pengeluaran. Prinsip pendapat bahwa
Bersih juga berarti biaya produksi atau semua biaya pabrikasi tidak menjadi objek zakat seperti upah, overhead pabrik, bahan baku, dan pajak. Serta piutang yang pengembaliannya tidak diharapkan. Sedangkan piutang yang diharapkan pengembaliannya dapat dimasukkan sebagai aktiva lancar sehingga berkaitan dengan laba yang bersih. Yang ketiga, prinsip monetary unit. Pada saat membatasi dan menentukan jumlah kekayaan yang wajib untuk dizakati, maka harus dihitung seluruh kekayaan yang dimiliki oleh mukallaf, baik yang berada di dalam negeri atau di luar negeri. Pada kondisi ini, semua harta tersebut harus digabung menjadi satu, kemudian dikurangi dengan utang yang dikeluarkan zakat dari sisa kekayaan tersebut. Yang keempat, prinsip penentuan nilai dengan harga pasar. Perbedaan prinsip ini dengan prinsip sebelumnya bahwa monetary unit adalah menghitung nilai barang berdasar lokasi. Pada waktu yang sama, namun lokasi berbeda bisa berpengaruh pada harga suatu barang. Karena itu, prinsip monetary unit menekankan perhitungan harga aset perdagangan mengikuti harga lokasi atau daerah di mana barang itu berada. Sedang prinsip penentuan nilai dengan harga pasar menekankan perhitungan nilai barang mengikuti harga pasar saat ini. Jika pedagang menghitung komoditas perdagangan yang belum laku dengan harga yang ingin dijual. Yang kelima, prinsip entitas. Yang dimaksud dengan entitas dalam kajian akuntansi adalah subjek unit ekonomi yang terpisah pada pengukuran keuangan untuk keperluan akuntansi, misalnya perseroan terbatas, firma, dan sebagainya. Sedang dalam kajian hukum, entitas adalah perseroan, persekutuan, kerjasama, dan sebagainya yang diizinkan oleh hukum untuk memiliki kekayaan dan perjanjian dalam melakukan usaha. Dengan demikian, teori entitas adalah suatu teori yang memberikan pandangan mengenai suatu unit usaha, organisasi, atau kelembagaan yang mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban di depan hukum, terpisah dari tanggung jawab para pemiliknya. Beberapa produk ijtihad ulama di masa lalu yang mencirikan adanya pengakuan atas konsep entitas adalah: yang pertama, pemisahan aset bait al-mal dengan aset yang dimiliki secara pribadi oleh hakim. Bait al-mal adalah pewaris tunggal bagi seseorang muslim yang tidak mempunyai ahli waris. Kemudian, seseorang hakim di bait al-mal diakui sebagai wakil umat dalam manajerial aset-aset bait al-mal. Yang kedua, para fuqaha membenarkan untuk memberikan wasiat atau wakaf kepada sebuah kelembagaan seperti masjid. Sedangkan yang terakhir, nazir wakaf berlaku sebagai wakil dari kantor urusan wakaf. Begitu juga produk ijtihad lainnya yang berkaitan dengan wakaf sangat mencirikan adanya pengakuan terhadap konsep entitas. Yang keenam, prinsip tidak ada kewajiban ganda dalam pembayaran zakat. Dalam fikih, zakat dikenal kaidah tidak ada kewajiban ganda dalam pelaksanaan zakat. Dalam arti, dalam suatu tahun, satu jenis harta dizakati 2 kali. Dasar dari prinsip ini adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam Alkitab Al-Amwal dari Fatimah bin Husain bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak ada pembayaran 2 kali dalam zakat. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip kemudahan dalam pelaksanaan zakat. Prinsip kemudahan sangat jelas dalam Islam. Setiap kesulitan pada dasarnya menurut kemudahan, al-masyaqqat tajlib al-taisir. Kalau diperhatikan secara seksama, setiap ibadah dalam Islam disediakan kemudahan-kemudahan. Dalam terminologi fikih, kemudahan itu dinamakan rukhsah, yaitu pengurangan beban sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya.
Zakat merupakan ibadah maliyah yang mengakomodir permasalahan dalam praktek yang kadang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, ada beberapa kemudahan yang diperbolehkan oleh syariat ketika muzaki mengalami kesulitan dalam menghitung dan membayar zakat. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.